Iya, kalau 2018 ya 19 kemarin di dua daerah itu memang ada kesepakatan begini dengan beberapa partai. Ya sudahlah karena P3 menang nanti saya wakilnya. Di Rembang juga begitu. Karena P3 yang menang, lah bupatinya P3, wakilnya dari partai ini. Kebetulan kesepakatannya waktu Ya, itu kita dengan PKB yang di Rembang. ya, Nah, kita kebetulan juga bahwa incumbent-nya P3 kan, ya, wakilnya PKB. Kemudian di Jepara itu bupatinya P3, wakilnya dari PDI. Dan itu terjadi yang semacam ini. Apakah ini akan terjadi lagi di yang akan tahun ini? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya ketika kami punya figur yang ya sembodo lah. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang penting, yaitu Bapak Mas Rukan A. Samsuri. Beliau adalah Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah. Apa kabar Pak Mas Rukan? alhamdulillah Mbak Bambang sehat selalu, tambah semangat ini. Ya, setelah kita Iya, Ramadan 30 hari ini. iya, iya. Pak Mas Rukan mungkin untuk menyegarkan, Bapak bisa cerita sedikit singkat gitu mengenai karir politik Bapak sampai saat ini menjadi Ketua DPW P3 Jawa Tengah. Ya, ceritanya panjang ceritanya. Memang Sing, ini dunia saya ya, ketika kuliah amburadul ya waktu itu Pak Bambang ya. ya, ya, Karena masa transisi NKK PKK itu dari Dema ke NKK PKK ketika rezim Orde Baru itu. Jadi nggak betah saya kuliah, jadi nggak tertarik ya, sama sekali karena dikondisikan sedemikian rupa. Malah saya sering melakukan kegiatan dari luar ya, pernah mengundang Pak Bambang Sadono zaman itu. Ya, di backdropnya itu kita tulisin apa kata Bambang Sadono. Saya ingat betul itu. Itu sebagai pelampiasan saya atas ketakpuasan dunia kampus saat itu, sehingga kami melakukan diskusi secara sehat, macam-macam. Nah, ternyata itu yang membawa saya sampai ke dunia politik. ya, Jadi rasa tidak puas itu kemudian saya kembangkan di P3, yang mana itu hanya ada 3 partai. Ya, sampai sekarang, karena itu ya, dunia saya, sampai membawa saya menjadi ketua P3 Jawa Tengah. Ini periode yang kedua. Di ya, samping tentunya jadi dewan di ya, provinsi ini. Itu Pak, ya. sehingga saya Baik, benar-benar bisa terlampiaskan potensi berpolitik saya di P3 ini. ya, ya. Baik, Pak Masrukan, kita baru saja menjalani pileg eh, pemilu legislatif 2024. Nah, mungkin Bapak sudah bercerita tentang
perolehan P3 Ya, di Jawa Tengah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Ini konfigurasi kursinya seperti apa? ya. Secara umum ya itu P3 menurun Pak Bambang suaranya. Hmm. Di Jawa Tengah sendiri dari pemilu 19 kemarinnya itu ada 1 juta, hampir 1.200.000 lah kisaran itu, dan sekarang turun sekitar seratusan. Jadi kalau nggak Ya, salah 1.100.000 atau apa ya, itu dari ya, suara. Sementara dari kursi dari 9 pada 2019 sekarang 6 kursi. Ini yang sudah pasti, yang satu ya, memang dalam proses di MK, tetapi kayaknya upload juga. Ya. Jadi ya, 6 kursi raihan kami, sehingga posisi kami di DPRD provinsi itu melorot dari dulu ranking ya. ke-6 kalau nggak salah ya. Itu kami di atas Demokrat, Nasdem. Sekarang saya kesalip Demokrat kalau nggak salah, tapi masih di atas PAN sama Nasdem. Ini di Ya. tingkat Jawa Tengah. Kalau DPRD kabupaten kota, ini ada yang tadinya nggak ada dewan, sekarang ada. Misalnya kayak Semarang, kota Semarang, kota Tegal itu dulu kosong, Mbak. Sekarang Hmm. ada 1 kursi. Tapi ada juga yang turun dari 4 kursi menjadi 3 ada. Ya, Tapi kami masih mempertahankan ada 2 kabupaten yang P3-nya menang, Pak Bambang. Dan ya. itu langganan dari pemilu ke pemilu, Kabupaten Jepara sama Kabupaten Rembang. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nah, dalam komposisi seperti itu, kira-kira prediksi partisipasi di Pilgub nanti termasuk di Nah, Pilkada Kabupaten Kota seperti apa? Nah, sebelumnya kan 2018 itu walaupun suaranya tidak tidak signifikan terlalu ya. tinggi, ya kan bisa menempatkan seorang wakil gubernur P3. Iya, ya. Iya, Pak Bambang. Eh, eh, Kami sadar ya secara kuantitatif suara kita, suara P3 di urutan ke-7 dari 9 partai yang punya parlemen di DPRD provinsi. Dan eh, peristiwa pada 2018 ya dulu ya, ketika Ya, Pilgub 2018 seperti yang tadi Pak Bambang singgung, itu bagi kami masih menjadi latar belakang yang sama, kondisi politik yang sama. Artinya apa? Bahwa kami punya optimisme untuk ikut mengajukan calon ya wagub dalam pilkada pada tahun ini. Apa alasannya? Alasan yang pertama, kami sebetulnya suara P3 itu kalau jadi kemarin itu 2024 ini dalam pemilu itu sebetulnya suara kami kan uh, agak terganggu, dengan kondisi politik yang waduh apa ya unpredictable ketika kami merumuskan untuk ikut pemilu pada 2024 itu ada sesuatu yang unpredictable. Misalnya apa? Basis NO di kami itu kami tidak bisa menggarap secara maksimal. Padahal itu peluang bagi kami ketika PBNU itu bersikap relatif objektif di tingkat pusat. Nah ini kami tidak ada waktu untuk menggarap itu karena sedemikian cepat. Gitu.
di samping kami juga disibukkan juga, berbagi juga dengan agenda Pilpres. Karena ini sesuatu yang baru betul bagi kami, sehingga kami tidak bisa mengkonsolidasi kekuatan kami secara maksimal, dan caleg-calegnya itu hanya berkepentingan untuk mengurusi diri sendiri. Nah, inilah menjadi satu kelemahan kami, sehingga suara kami merosot dari 9 menjadi 6. Untuk ke depan kami masih punya optimisme yang sama dengan 5 tahun yang lalu, Pak Bambang, kaitannya dengan Pilgub. Kami akan mengajukan itu karena kami punya satu keuntungan di satu sisi, ya. Keuntungan bahwa P3 yang dipersepsikan sebagai kekuatan Islam tradisional ini di Jawa Tengah masih dianggap penting untuk ikut tampil membersamai dengan kekuatan, katakan ini kalau menurut bahasanya Mbah Mun, Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, itu membersamai dengan kekuatan, katakan ya bahasanya Mbah Mun itu nasionalis. Itu. Jadi di Jawa Tengah dengan tipologi nasionalis religius itu, kami diuntungkan oleh peta yang semacam itu. Baik, Pak Mas Rukan, apakah kalau P3 akan mempersiapkan calon wakil gubernur itu orangnya tetap sama? Apakah tetap Gus Yassin? Karena saya sudah mewawancarai beliau itu siap, cuma beliau sendiri juga merasa sudah bukan orang partai. Apakah P3 masih tetap akan mengusung Gus Yassin? Ya. Kami membaca itu, melihat Mas Bambang ketika Gus Yassin diwawancarai di channel ini, itu saya senang sekali. Jadi ini memang kami belum pernah ngomong-ngomong secara khusus berkaitan dengan Wagub, ya, katakan semacam itu. Lebih-lebih dengan Gus Yassin, kami akan baru ketemu Gus Yassin kalau nanti sore, besok. Karena beliau masih di pesantren di Sarang sana. Beliau, kalau nggak salah, kalau nggak jam Sabtu ini, ya Minggu besok saya akan membicarakan itu. Kalau melihat apa yang beliau sampaikan di channel ini, ya saya senang sekali bahwa beliau ada potensi untuk bisa dicalonkan. Soal beliau itu sekarang tidak masuk di struktur partai, gitu kan? Tidak seperti yang dulu kan. Kemudian beliau menjadi milik bersama, itu sesuatu yang sangat menguntungkan. Betul-betul sangat menguntungkan agar beliau itu sekarang sudah memang secara real ketika kampanye pemilihan DPD kemarin dengan berapa itu 3.800.000 apa ya? 3 suara. Iya, betul. Itu tentu itu dari P3 kan hanya sebagian, P3 di Jawa Tengah itu hanya 1 sekian. Yang lain pasti dari partai lain. Jadi kalau dia itu sekarang menjadi milik partai lain juga, itu saya bersyukur. Dan itu bisa menambah kekuatan seorang figur yang semakin populer, yang semakin dicintai oleh masyarakat Jawa Tengah, yaitu Yassin Maimun. Nah, dari situlah soal mereka, saya bukan dari P3 misalnya, ketika Gus Yassin misalnya ditanyain, saya tidak dari P3 saja. Enggak apa-apa bagi saya. Orang sudah tahu, Gus Yassin itu putranya Mbah Mun. Kemudian tidak perlu ada simbol-simbol Gus Yassin P3, enggak perlu. Jadi orang sudah memahami itu. Ini salah satu yang paling kuat di P3, meskipun kita P3, internal P3 belum membicarakan secara khusus kaitannya dengan pilkada, tetapi saya pastikan bahwa nama Yassin Maimun itu ada di ranking pertama yang paling memenuhi syarat. Di samping mungkin ada beberapa nama lain yang sebentar lagi akan kita konsolidasikan di internal P3, Mas Bro.
Baik, jadi saya menangkap bahwa P3 Jawa Tengah tetap akan mengusung Gus Yassin, dan itu saya kira apa ya, sangat menguntungkan karena suara Gus Yassin di DPD, pemilihan DPD itu tinggi sekali, lebih dari Iya, 3 juta kalau tidak salah. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Mas Burhan. Sekarang kan ada aturan ya, bahwa eh, apa, kalau mencalonkan diri itu harus mundur pada saat jadi calon tetap. Nah, ini Gus Yassin sendiri juga menyatakan kalau itu diperlukan juga siap. Nah, seperti apa ini kira-kira? Jadi hambatan atau enggak ketentuan itu? iya, itu tergantung Gus Yassin, tergantung Gus Yassin. Ya, Artinya ketika ya, P3 misalnya, ini misalnya nanti mencalonkan Gus Yassin, kemudian kita bisa berkoalisi dengan partai lain, karena P3 mencalonkan sendiri kan belum bisa kan. Nah, ini satu ya, paket dengan cagupnya, apakah Gus Yassin juga punya potensi untuk dicagup? Iya, saya jawab iya, tidak hanya cawagup, Pak Bambang. ya, Jadi beliau ya, ya, punya potensi untuk menjadi calon gubernur. Ini sedikit ya, saya berpikir secara lebih ya, objektif semacam seorang pakar gitu ya. ya, Saya ya, berpendapat ya, bahwa ada potensi. Kalau sekarang misalnya dibuat survei, misalnya ya, siapa calon gubernur yang Anda pilih, ya, calon ya, gubernur, bukan hanya wakil gubernur, ya, calon gubernur. ya, Saya yakin ya, paling tidak Gus Yassin itu ya, masuk di 3 besar nama yang akan ya, dipilih oleh masyarakat Jawa Tengah. Jadi ya, seyogianya Gus Yassin itu di calon gubernur. Soal kemudian ya, partainya, lah ini kerja para partai untuk mengkonsolidasi uh, pemikiran dulu. Ya, apakah P3 dengan PDI, dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PKB dan yang lain. Itu nanti masa-masa ini sedang dimulai kayaknya. Jadi ketika kita ya, itu merayakan Idul Fitri saling bersilaturahmi, ini menjadi bahasan menarik. Silaturahmi antar pengurus, antar pimpinan partai, mesti tanya-tanya ini. Gimana ya, koalisi? Ya, itu ya, menjadi figur yang menjadi materi yang menarik bersama figurnya Cagup ya. sama Cawagup. Sekarang Pak Mas Rukan mungkin dengan teman-teman pimpinan partai sudah mulai apa ya, pendekatan-pendekatan lah gitu. Nah, Ya, pertanyaan saya begini, apakah pengalaman emosional pada waktu Pilpres itu membantu untuk berkoalisi? Karena di Pilpres kan koalisinya dengan PDIP, dan PDIP di Jawa Tengah kan kuat sekali. Nah, ya, itu apakah itu prioritasnya, Pak? ya. Saya tidak yakin bahwa kondisi dalam pemilu Pilpres kemarin itu harus sama persis turunannya sampai ke Pilwagub, Bupati Wali Kota, dan itu saya tidak yakin itu. Jadi ada kepentingan lokal, kepentingan daerah yang berbeda Ya, dengan kepentingan pusat. Banyak. Ini sudah mulai mencair itu. Jadi tidak harus misalnya P3 hanya dengan PDI, itu nanti sampai dengan ya, provinsi, kabupaten. Tidak harus semacam itu. Kemudian 02 hanya Gerindra dan banyak partai itu. 01 PKB dengan Nasdem dan itu. Tidak hanya itu. Ini bisa cair ketika kepentingan di daerah menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Bisa jadi ada partai yang dulu mendukung Ganjar kawin dengan partai yang lain dengan ini. Itu sangat mungkin. Apa alasannya? Kan butuh menang. ya, Sementara kondisi pusat dengan daerah jelas berbeda. Apalagi ketika misalnya di Aceh itu kan yang paling contoh paling ekstrim itu kan misalnya Aceh sama Jawa Tengah. Nah, ada lagi yang DKI misalnya. Itu berbeda-beda. Nah, sehingga dalam rangka semangatnya begitu Pak Bapak. Dalam ya, rangka memenangkan Pilgub, Pilbub, Pilwalkot itu tidak sama persis bangunannya, komposisinya dengan koalisi ketika Pilpres. Ini yang saya baca ketika kita komunikasi pasca Pilpres ini begitu cair.
Nah, sekarang kalau diturunkan tadi di 2 kabupaten yang P3 unggul, Pak, apakah kira-kira tetap bisa mempertahankan posisi apa bupati itu tetap Iya, akan diambil P3? iya. Kalau 2018 ya 19 kemarin di dua daerah itu memang ada kesepakatan begini dengan beberapa partai. Ya sudahlah karena P3 menang nanti saya wakilnya. Di Rembang juga begitu. Karena P3 yang menang, lah bupatinya P3, wakilnya dari partai ini. Kebetulan kesepakatannya waktu Ya, itu kita dengan PKB yang di Rembang. ya, Kita kebetulan juga bahwa incumbent-nya P3 kan, ya, wakilnya PKB. Kemudian di Jepara itu bupatinya P3, wakilnya dari PDI. Dan itu terjadi yang semacam ini. Apakah ini akan terjadi lagi di yang akan tahun ini? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya ketika kami punya figur yang ya sembodo lah, ya, ya kapasitasnya termasuk isi tasnya itu oke, gitu. Kemudian partai lain juga bisa diajak dialog, oke deh dengan ini gitu misalnya ya, kan. Nah, wakilnya figurnya ini. Jadi masih masih banyak variabel yang harus kita bicarakan, yang harus kita ya, pertimbangkan. Kalau optimisme target, ya pasti ya, pasti itu kami mentargetkan untuk bupati, calon bupati pada dua daerah itu, para sama Rembang. Nah, kemudian dengan partai mana, nah ini yang sedang kita apa negosiasi, kita tawar menawar, kita rembukan sama partai lain. ya. Kalau di kabupaten atau kota yang lain, di mana yang P3 potensial bisa menyumbangkan kader atau paling tidak Ya, mendukung yang kira-kira potensial? kalau untuk Cawagup itu ada beberapa daerah, misalnya Pemalang. Ya, Pemalang ini kami cukup kuat meskipun dalam posisi kelima atau keempat ya itu, ketiga itu. ya, Kemudian ada lagi yang Pekalongan. Kami masuk 4 besar di kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan juga kami cukup punya agenda itu untuk mentargetkan wakil bupati. Ada beberapa daerah lain yang jelas kekuatan suara P3 itu masuk 5 besar. Kalau masuk ranking ke 7 ke 8 ya jelas kami hanya mengusung saja. Tetapi kalau masuk 5 besar, kami bisa tawar-menawar dengan partai lain untuk mengajukan wakil bupati atau wakil wali kota. Karena saat ini yang saya punya wakil, kalau Pemalang itu bupati dari wakil bupati ya, karena bupatinya ada masalah. Kami dengan Gerindra kemudian menjadi bupati. Kota Pekalongan itu di wakil wali kota saat ini. Itu kader P3, tokoh NU di sana, kemudian kita backup untuk jadi wakil wali kota berdampingan sama koalisi sama PDI Perjuangan. Dan ada juga di daerah lain mana itu saya agak-agak lupa. Nah, ini sedang kita petakan, Mas Bambang, bahwa kami ada yang daerah layak dan patut untuk mengajukan calon bupati. Ada juga yang daerah kita punya peluang dan patut untuk mengajukan wakilnya. Ada juga daerah yang ya dipaksa saya tetap nggak bisa lah, kita cukup aja mengusung gitu. Nah, 3 kategori ini sedangkan kita belum selesai Pak, dan nanti akan kita bawa di dalam dengan upaya yang pertama survei pasti, yang kedua kita putuskan di dalam mekanisme partai, dan yang ketiga kita konsolidasi terus, silaturahmi terus sama partai lain, dan ada juga figur dari luar, betul-betul dari luar, kemudian sudah ketok pintu
ya dengan P3. Saya mau maju ini lewat P3. Ada Ya. Pak, ada 2 sampai 3 Ya. kabupaten figur Ya. di 3 kabupaten yang begitu. Ya Ya. kita bersyukur, oke. Saya tanya, loh P3 itu nggak cukup loh kalau untuk musuh bupati misalnya. Urus saya sudah sama ini Pak. Ah, ini berarti ya pilkada-pilkada yang dulu kan ada itu. Jadi yang proaktif Ya. itu justru figurnya. Nah, figur Ya. inilah yang kemudian mempertemukan partai-partai itu tadi, termasuk itu tadi yang Ya. ada 3 figur yang sudah uh, apa istilahnya, lirik-lirik lah, kontak-kontak sama Ya. P3, top itu sama P3. Baik, Pak Masrulan, ada pertanyaan saya yang mungkin menarik ya. Ini kan pertama kali P3 tidak lolos parliamentary threshold untuk DPR RI. Ya, Nah, mungkin Pak Masrulan, apa sebenarnya yang berbeda yang terjadi sehingga suaranya P3 bisa turun? Kalau boleh saya bertanya, apakah itu pengaruh Mbah Mun sudah tidak kuat lagi atau seperti apa, iya, ya. Pak Mas Yuda? Ya Pak Bambang, meskipun sekarang ini masih di MK gugatan P3, Ya, kemungkinannya itu tetap ada 2, lolos dan tidak ya, lolos. Kalau ya, saja lolos itu nggak ada masalah. Artinya ya, P3 masih tetap punya kekuatan di tingkat pusat di ya, parlemen. ya, Kalau tidak ada pun, kalau tidak lolos pun, eksistensi P3 sedikit berkurang karena nggak punya parlemen. Tapi kan rekomendasi partai itu ada. Dan itu diperlukan juga untuk pilkada-pilkada yang ya, akan kita hadapi beberapa bulan lagi ini. Apa faktornya? Banyak. ya. Tren P3 selalu turun itu selalu ada. Ketika Simbah Maimun itu masih Sugeng, itu trennya turun, ada ketika 2000 berapa itu 14 itu naik sedikit terus turun lagi. Nah, tapi masih selamat lolos lolos PT yang 4% Ya. itu ya, meskipun kemarin juga ampli-ampli ya di Jumat, tapi sekarang itu memang betul-betul malapetaka BP3. Nah, faktornya bisa jadi yang Pak Bambang tadi sebut, Mbah Mun sudah tiada. Bagaimanapun Mbah Mun adalah figur yang paling dihormati dan pengaruhnya luar biasa. Tidak saja untuk internal P3, tetapi pihak lain juga mengakui itu. Dan ini menguntungkan P3. Jadi itu benar juga. Nah, di samping faktor lain, ya misalnya bahwa kurang gesitnya pimpinan partai di semua tingkatan termasuk saya, karena kursi saya dari provinsi dari 9 jadi 6. Kemudian caleg-calegnya juga tidak maksimal ketika bursa caleg pasar di masyarakat itu sangat gila-gilaan, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini pemilu paling brutal. Itu membuat caleg-caleg P3 yang dari sisi dana rata-rata pas-pasan, Pak. Nah, itu menjadi sangat tidak menguntungkan. Persoalannya adalah dana, kesiapan dana para calegnya. Kemudian hal-hal lain yang banyaklah variabelnya. Tetapi yang paling kelihatan sekali bahwa caleg-caleg P3 itu tidak siap dengan pelaksanaan kampanye yang disebut sedemikian bebas. Tidak ada kan pelanggaran yang ditemukan. Padahal menipu itu di mana-mana. Saya yakinkan ada banyak. Nominalnya gila-gila dibanding dengan 5 tahun yang lalu. Tapi ada yang nggak yang ketangkap. KPU impoten sama sekali. Betul-betul impoten. KPU juga tidak bisa berkutik sama sekali.
Jadi ini jelek sekali. Nah, Ini yang ada orang mengatakan menilai ini pemilu paling brutal. Ya, saya merasakan ya. itu Pak Bambang. Baik. Nah, P3 ya. menjadi korban Eh, ketika kampanye yang sedemikian brutal nggak bisa menghadapi kenyataan semacam itu. Jadi saya berkesimpulan jadi caleg figur orang baik saja nggak cukup, harus baik sekali. Orang kuat nggak cukup, harus kuat sekali. betul sekali, Itu Pak. ya. Baik, Pak Mas Ruhan, terakhir. Dalam situasi seperti ini, menurut Pak Mas Ruhan, apa yang harus dilakukan baik kader, pengurus, tokoh P3 supaya bangkit dan ke depan masih bisa berperan lagi? Secara umum Pak Bambang, ini pemilihan langsung semacam ini harus sudah disudahi, diganti dengan sistem tertutup atau semi tertutup. Kalau pasar bebas ini sementara alat penegak hukumnya nggak bisa, nggak mampu, ya sudah, masa kita mau melakukan kebodohan untuk yang kesekian kali? Ini sudah betul-betul di depan mata bahwa dengan sistem semacam ini sangat terbuka dan kita jauh lebih terbuka, lebih demokratis dibanding Amerika. Amerika nggak ada pemilihan presiden langsung kayak pilihan lurah semacam ini, kan? Pakai sistem berbeda, meskipun sama-sama ada demokrasi, tetapi di sana nggak begitu. Kita sok-sokan aja, kepengen kayak pilih pemilihan kepala desa, coblos langsung. Wakil rakyatnya juga demikian. Jadi kita punya pengalaman sebetulnya dulu dengan Orde Baru dengan segala kekurangannya. Memilih partai yang dominan partai, yang daulat itu partai, itu jauh lebih bagus dalam pandangan saya. Apa bagusnya? Satu, money politik menjadi kecil. Paling nyediain kaos saja itu. Itu aja dulu kalau partai yang berdaulat, partai yang dipilih, orang pada nyumbang. Pak Bambang tahu persis lah dulu ketika P3 mau kampanye, satu truk sekian, satu desa satu truk dengan modal sendiri. Demi memilih partai. Calonnya siapa terserah partai. Jadi kalau ini kita gunakan lagi, saya pikir ini perlu pilihan yang baik untuk mendandani demokrasi kita yang sok-sok demokrasinya semacam ini. Tetapi kalau ini dikembalikan lagi kepada partai, di internal partai harus dijadikan pemilu internal, pemilu sendiri untuk mendapatkan ranking. Tidak harus misalnya untuk DPR provinsi atau DPR pusat dari Jawa Tengah, karena Mas Rohan Samsuri itu ketua DPW terus jadi harus nomor 1. Enggak harus begitu. Harus ada pemilu sendiri. Pemilu pemilihan untuk rankingisasi nama-nama itu. Kemudian internal partai ini jujur saja saya akui bahwa kami kurang bisa dengan cerdas mendekati pemilih pemula, ya itu kami akui, kami kepondal-pondal itu. Meskipun kami sebetulnya sudah punya instrumen, banyak instrumen untuk generasi apa itu namanya milenial, dan sebagainya apa itu ya. Nah itu sudah kita lakukan sebetulnya, tetapi masih kurang, masih belum maksimal karena semacam stigma P3 partainya orang tua itu masih ada, dan ini tidak cukup hanya 1 periode, 2 periode partai untuk melakukan pembenahan ini. Malah di anak-anak muda nih yang masukan dari anak-anak muda kepada P3, Pak tolong dong, misalnya ada yang musul gambarnya dirubah, kami itu nggak tahu,
nggak ngerti sejarah P3. Sehingga ketika melihat gambar itu, saya nggak nyambung. Setahu saya ya hanya untuk sholat atau ibadah haji, kita pergi ke Makkah. Gitu. Nah, itu kan gambarnya orang Mekah, Pak. Apa artinya? Bahwa P3 nggak mampu mensosialisasikan sejarah P3 di anak-anak yang usianya 25 tahun ke bawah. Nggak mungkin. Padahal sudah kita sampaikan. Tetapi ya masih tetap saja itu kurang. Jadi ini intern bagi kami, itu masukan, kami harus melakukan kontekstualisasi visi misi. Partai Islam jelas akan kita pertahankan, pasti. Kalau asas Islam ini partai tidak menjadi Islam, saya yang pertama keluar dari P3. Islam, oke, kita pertahankan. Ini perjuangan yang punya sejarah panjang. Yang lain-lain, nanti kita rebut bersama. Nanti ada apa Pak, wadahnya sendiri, ada forumnya sendiri, muktamar. Ini mungkin ya kami akan mengusulkan bahwa bisa jadi muktamar P3 dipercepat, yang mestinya itu 2 tahun lagi, 3 tahun kalau nggak salah, ini harus dipercepat agar persiapan kita pada 2029 nanti lebih panjang, Pak. Begitu, Pak Bambang. Iya, baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Mas Imran Samsuri, Ketua DPW P3 Jawa Tengah. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan membantu kita memahami dinamika politik di Jawa Tengah, dan kita berhasil memilih pemimpin baik untuk provinsi maupun kabupaten kota yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Terima kasih Pak Imran, sukses. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Terima kasih Pak. Oke.